Alkisah, tersebutlah seorang putri hijau atau disebut juga dengan Enci Sinia, yang terkenal dengan paras wajahnya yang cantik rupawan, sehingga banyaklah orang yang menaruh hati kepadanya. Ada yang berpendapat bahwa ia sebenarnya berasal dari Aceh, tetapi ia telah lama tinggal di Deli Lama atau Deli Tua, Sumatera Utara. Putri hijau mempunyai dua orang saudara kembar yang bernama Lela dan Berhala. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, Lela dan Berhala diasuh oleh pamannya yang bernama Bahrum Alamsyah atau yang dikenal dengan Lembang Jagal, seorang raja di kerajaan Sri Bunga Tanjung yang bertahta di hulu Sungai Dumai. Sementara Putri Hijau atau Enci Sinia tinggal bersama ayahnya di Deli Lama. Pada waktu orang tuanya masih hidup, banyaklah pinangan ditujukan kepadanya. Akan tetapi, karena orang tuanya sangat berpengaruh, walaupun pinangannya ia tolak, tak seorang pun berani berbuat apa-apa atas keputusan penolakan orang tuanya. Akan tetapi, sangat berbeda keadaannya bila orang tuanya telah wafat. Banyak pinangan yang ditunjukkan kepadanya. Karena sang putri tidak berkenan dan menolaknya, tiada lagi yang dapat dijadikan tempat berlindung bila ada murka atas penolakan pinangannya. Datanglah suatu ketika utusan pinangan kepadanya dari Raja Aceh yang akan mempersunting sang putri. Akan tetapi, lagi-lagi sang putri belum berkenan menerima pinangan itu. Akan tetapi, timbul pula kekhawatiran sang putri atas penyataannya, sehingga menimbulkan permusuhan dengan raja yang meminangnya. Maka, ia memutuskan untuk meninggalkan negeri Deli Lama menuju suatu tempat yang aman untuk menghilangkan jejak dari Raja Aceh. Sampailah ia di suatu kampung bernama Pematang Pekaitan, dekat Bagan Siapi-Api sekarang. Untuk sekian lama, ia tinggal di sana dan hilanglah jejak sang putri dari Raja Aceh yang meminangnya. Suatu ketika, terdengar pula kabar sang putri bahwa ia mendengar pamannya Bahrum Alamsyah atau dikenal dengan sebutan Lembang Jagal dan adik-adiknya Lela dan Berhala tinggal tak jauh dari tempat tinggalnya, yaitu Kerajaan Sri Bunga Tanjung di hulu Sungai Dumai. Kerinduannya dengan adik-adiknya tiada dapat tertahan lagi dan akan berusaha segera menemui adik-adiknya yang telah sekian lama tidak bersua. Dengan tiada banyak kesulitan dengan perahu, akhirnya sang putri sampai di Kerajaan Sri Bunga Tanjung dan disambut gembira oleh pamannya Bahrum Alamsyah dan adik-adiknya. Ia tinggal di Kerajaan Sri Bunga Tanjung dan sang putri lebih dikenal dengan panggilan Enci Sinia atau Cik Sima. Di kerajaan, Cik Sima lebih berperan sebagai orang dalam kerajaan atau kerabat dekat. Karena kecantikan dan kesaktiannya, ia sangat berpengaruh di lingkungan kerajaan itu terhadap sepupunya atau anak-anak pamannya serta dayang-dayangnya. Cik Sima sangat disegani. Perlakuan sang paman terhadap Cik Sima pun tidak berbeda pula dengan perlakuan terhadap anak-anaknya sendiri. Banyak juga persoalan-persoalan atau masalah yang berhubungan dengan perempuan kerajaan Sri Bunga Tanjung. Penyelesaiannya dibantu oleh Cik Sima. Sampai-sampai karena kelebihannya, Cik Sima disebut oleh orang istana dengan sebutan Ratu Cik Sima. Walaupun sebenarnya ia adalah hanya seorang keponakan dari Bahrum Alamsyah, Raja Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Demikianlah kemasyhuran Cik Sima sehingga terkenal diserta negeri Sri Bunga Tanjung dan kerajaan-kerajaan lainnya. Kemasyhuran Cik Sima sampai pula beritanya kepada Raja Aceh yang pernah meminangnya dulu. Untuk memastikan apakah Cik Sima itu merupakan putri hijau yang pernah ia lamar, maka Raja Aceh mengirimkan mata-mata ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Setelah mendapat kepastian bahwa Cik Sima memang benar idaman hatinya yang pernah ia lamar dulu, maka Raja Aceh itu pun kembali mengirimkan utusan ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung untuk meminang Cik Sima. Utusan Raja Aceh menyampaikan kepada paman Cik Sima, setelah mendengar jawaban paman dari Cik Sima dan menolak pinangan itu, maka utusan Raja Aceh pun kembali menyampaikan kepada rajanya, dan Raja Aceh pun langsung datang menemui Putri Hijau dan bertanya langsung kepadanya. Akan tetapi, lagi-lagi sang putri belum berkenan menerima pinangan itu. Setelah mendengar ancaman Raja Aceh ini, Cik Sima memberitahukan kepada pamannya bahwa ia berketetapan hati untuk tetap menolak pinangan itu, dan ia berniat meninggalkan kerajaan Sri Bunga Tanjung dan meminta kedua adiknya Lela dan Berhala untuk memenuhi permintaannya. Lela diminta untuk kembali ke Deli Lama dan menjelma menjadi Meriam Puntung di Istana Maimun, Medan, Provinsi Sumatera Utara untuk menjaga istana tersebut, dan adiknya yang bernama Berhala agar menjelma menjadi naga di Laut Cina Selatan. Sementara Cik Sima atau Putri Hijau meninggalkan istana Sri Bunga Tanjung menuju Gunung Ledang di Johor, Malaysia. Konon ceritanya hingga sekarang Putri Hijau tetap menjadi penunggu di Gunung Ledang. Setelah kepergian tiga kemenakannya, Raja Sri Bunga Tanjung atau Bahrum Alamsyah mengumpulkan rakyat kerajaan Sri Bunga Tanjung
dengan menggelar musyawarah tergempar yang intinya agar mendukung titah beliau dengan menutup Sungai Dumai dengan tanah liat dan dijadikan benteng pertahanan menghadapi ancaman Aceh. Perintah ini didukung oleh seluruh rakyat dan orang-orang kenamaan istana. Perlu juga persiapan penyelamatan atas puteri-puterinya, yaitu Puteri Lindung Bulan, Puteri Mayang Mengurai, dan Puteri Ketimbung Raya, serta 4 orang dayang atau pengasuh, yaitu Puteri Awan Panjang, Puteri Awan Senja, Puteri Perdah Patah, dan Puteri Mustika Kencana. Maka diperintahlah para panglima dan kerabat dekat kerajaan untuk menggali lubang sepanjang 7 depa dan lebar 2 depa yang akan digunakan sebagai tempat menyembunyikan 3 puteri dan ke-4 dayang-dayang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Parit persembunyian ini dibuat di dekat parit hukum atau Teluk Binjai. Setelah selesai pembuatan lubang atau gua bawah tanah itu, maka keesokan harinya dibawalah ke-3 puteri dan ke-4 dayang-dayangnya dengan diawasi 2 orang hulu balang, yaitu Panglima Dehoko dan Panglima Galang. Sesuai dengan janjinya, Raja Aceh memang tidak main-main dengan ancamannya. Mereka memang benar-benar datang untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung karena ia merasa terhina atas penolakan pinangannya kepada Cik Sima atau Puteri Hijau. Tetapi betapa terkejutnya Raja Aceh sesampainya di hulu Sungai Dumai, tepatnya di Simpang Acak. Dilihatnya Sungai Dumai telah tertutup tanah liat menyerupai benteng. Maka diperintahkanlah pasukan Raja Aceh untuk mengamati keadaan ini dengan menaiki benteng tersebut. Dari kejauhan dilihatnya sekelompok pasukan bala tentara kerajaan Sri Bunga Tanjung menuju benteng. Maka segeralah pasukan pengintai Raja Aceh turun ke perahu memberitahukan rajanya. Ketika itu juga diaturlah penyerangan pasukan Aceh terhadap pasukan kerajaan Sri Bunga Tanjung. Maka terjadilah pertempuran yang sengit antara kedua pasukan ini. Sementara itu, Raja Sri Bunga Tanjung menyadari bahwa sebenarnya pasukannya tidaklah seimbang bila dibandingkan dengan pasukan Raja Aceh. Maka diperintahkanlah seorang suruhan kerajaan untuk menyampaikan berita penyerangan pasukan Raja Aceh ini kepada saudara istrinya Siti Zaleha di Simpang Kedondong, Pangkalan Sesai. Setelah menyampaikan berita ini, sesegeralah Siti Zaleha atau yang lebih dikenal dengan Tuk Kedondong meminta bantuan kepada asuhannya untuk turut membantu pasukan kerajaan Sri Bunga Tanjung dan menghentikan pertempuran. Tiba-tiba pertempuran tanpa komando terhenti seketika karena salah seorang pasukan Raja Aceh memberitahukan kepada pimpinan perang dan mengatakan bahwa raja kita telah bersimbah darah di dalam perahu. Kemungkinan raja kita telah wafat. Maka segeralah pasukan Aceh menurunkan sampan tunda atau sekoci untuk kemudian memasukkan raja yang telah wafat ke dalam sampan tunda dan menuju kuala sungai masjid, tepatnya di Teluk Mas. Sesampainya di daerah ini, mereka membuat bangsal, maka dimungkinkan asal mula nama kelurahan Bangsal Aceh sekarang bermula dari pasukan Aceh yang pernah berbangsal di daerah ini. Di sini, pasukan Aceh menyiapkan keranda atau peti jenazah untuk mengusung jenazah rajanya. Keesokan harinya, pasukan Aceh dengan menggunakan sampan tunda seadanya membawa jenazah raja yang kembali ke Aceh. Hal ini sesuai wasiatnya jika ia wafat di medan laga agar membawa jenazahnya ke kampung halamannya di Aceh. Tetapi karena beban yang berat sebelum meninggalkan kuala sungai masjid, pasukan Aceh menjatuhkan gong dan gendang di dekat Tanjung Penyebal. Maka dimungkinkan pula asal mula nama kelurahan Lubuk Gaung sekarang pun bermula dari peristiwa gong yang dijatuhkan di daerah ini menjadi nama Lubuk Gong atau Lubuk Gaung. Setelah pertempuran usai, teringatlah Raja Bahrum Alam Syah akan ketujuh putrinya yang disembunyikan di parit hukum dekat Teluk Binjai yang dikawal oleh 2 orang hulu balang beberapa hari yang lalu. Maka, bersama-sama pasukan raja bermaksud menjemput ketujuh putrinya tersebut. Tetapi betapa terkejutnya, sesampai di gua persembunyian ketujuh putri itu ternyata ketujuh putri dan 2 orang hulu balang telah wafat. Suasana duka merundung keluarga Raja Sri Bunga Tanjung.
Kemudian akhirnya jenazah ketujuh putri yang terdiri dari 3 putri kandung dan keempat dayang dan 2 orang hulu balang kerajaan Sri Bunga Tanjung itu dimakamkan di gua buatan tadi, sehingga kuburan ini disebut kuburan panjang.